menghakimi orang, dan menurut saya berhenti. Saya pikir nggak bijaksana loh, tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir, akhirnya sibuk menjadi penghujat. Atas dasar kalkulasi apapun, karpet istana, supaya ada karpet baru, karpet lama mesti digulung. Apakah saya senang istana berantakan, elitnya bunuh-bunuhan? Senang, pasti itu. Menurut yang aku yakini, dalam hal ini Pak Rocky itu dungu untuk hal ini. Jadi masalah dari Presiden Jokowi selama ini ada dia nggak pernah paham apa masalahnya tuh. Bisa saja dia coba menyiram mukanya sendiri dengan kata-katanya. Bukan mengkritik Presiden Jokowi, artinya semua pernyataannya kontradiktif. Menurut Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga organisme seksualnya, saya nggak tahu. baru ketemu Baru kenapa aku ketemu untuk bicara itu? Pengamat politik Bonnie Hergans dengan tegas menolak presidential threshold 0%. Menurutnya menghapus ambang batas pencalonan presiden berpotensi memunculkan kandidat-kandidat presiden yang mengusung ideologi radikal. Hal tersebut sangat berbahaya dan berpotensi merusak ideologi negara di masa depan. Yang ingin menghalangi misteri itu terbuka itu. Tunggu dulu. Cara supaya Apa bukti? karena itu saya mau terangkan tuduhan saya. Gimana unsur menghalanginya? Sekarang saya terangkan ya. Pakai otak Di supaya mana langsung? ya ini karena kekurangan pengetahuan aja dan karena kedunguan itu bercampur di situ. Ya resiko dari orang yang nggak berpikir ya begitu. sombong amat. Saya percaya partai-partai nasionalis ini pasti memilih yang terbaik untuk agenda-agenda ini. Melanjutkan pembangunan, menjaga Pancasila, NKRI, dan sebagainya. Ini hanya selamat, hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu tuh. Dengan cara apa? Bunuh elitnya. Barangkali inilah rahasia sakit hatinya sebagian elit yang disusung oleh Rocky. Tindakan adalah manifestasi dari pikiran. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Saya mudah percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Lu bangga buat Indonesia. Apa hebatnya biasa doang. Menghadapi orang yang tidak pernah bekerja, Anda pernah kamu di kantor, ketika Anda begitu rajin, pasti ada teman kerjamu yang karena malas dan kamu membuat standar baru. Nah, gimana caranya? Jangan jelekin kamu. Pemerintahan sekarang itu nggak akan lagi mampu untuk melanjutkan Indonesia. Tentu Pak Jokowi nggak paham-paham amat karena keterbatasan beliau untuk memahami cleavages dalam politik. Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan. Dia berbicara tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain. Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan. Saya hanya yakin beberapa hal. Satu, bahwa PDI Perjuangan ini partai yang punya sejarah panjang dan punya kontribusi besar, komitmen yang tegas di dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Saya kira tanpa PDI Perjuangan dalam puluhan tahun terakhir sejarah kita berbangsa dan negara, mungkin kita sudah jadi negara khilafah, mungkin kita sudah bergeser jadi negaranya Al-Maududi, itu teodemokrasi. Saya percaya bahwa saat ini yang menjadi kerisauan dari semua kita yang betul-betul berpikir tentang masa depan Indonesia, itulah bagaimana kelanjutan pembangunan setelah Pak Jokowi kan, karena fondasinya udah dibangun dengan begitu bagus dan begitu kuat. Ada IKN, di mana nanti pemindahan ibu kota itu pasti akan membawa dampak yang sangat luas dan signifikan di berbagai gatra kehidupan kita. Nah, terus kemudian juga sukses Papua ya, pembangunan daerah-daerah pinggiran, terus kemudian juga fondasi ekonomi kita juga mulai menguat, dan ini bisa diprediksi ke depan Indonesia bisa jadi negara besar. Fondasi kita bernegara, soal ideologi negara Pancasila. Kita punya ancaman yang serius terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Munculnya ideologi-ideologi transnasional, kebangkitan radikalisme dan terorisme. Ini concern yang serius soal masa depan Indonesia. Nah, maka siapa yang cocok menjadi presiden di 2024? Tegas dia. Bahkan dirinya juga menduga akan ada ketidakstabilan di tanah air sebab penghapusan ambang batas presidential threshold membuat pemilih punya banyak pilihan, sehingga kebebasan menjadi optimal dalam menentukan pemimpin. Hal itu akan sangat masih dimainkan dan mengganggu sekaligus mengancam demokrasi di Indonesia.
Maka dari itu, Bonnie Hergans menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan Presidential Threshold 0%. Bonnie menilai PT 20% merupakan upaya yang menghemat dana. Karena kalau 20%, peluang pemilu satu putaran sangat besar. Kalau memang terjadi 2 putaran, tetap saja hemat, ujar Bonnie Hergans. Argumentasi orang bilang bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung tuh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Silakan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu dan sebagainya. Visi presiden membusuk lebih cepat, itu maksudnya. Di dalam maupun di luar itu bohong. Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus, program dana desa diapresiasi pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, ya. Bagaimana 13 negara juga ingin meniru bagaimana pembangunan desa, kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Ini nggak usah digede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia memimpin itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh, orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Dalam situasi tertentu, negara perlu memanfaatkan yang namanya coercive power. Secara hukum, secara teoretis itu dibolehkan. Negara memakai yang namanya kewenangan koersif. Kewenangan koersif adalah ada semua upaya pemaksaan. Dalam konteks apa? Baik pembatasan jumlah partai, pengaturan pertempuran, kontestasi di dalam pemilu, itu juga perlu diatur. Maka saya berpikir bahwa 20% bagi Indonesia hari ini adalah sebuah upaya menyelamatkan ideologi negara karena situasi ancaman kepungan kekuatan-kekuatan transnasional. Alasan Mahkamah Konstitusi menolak judicial review disebutkan nggak di situ bahwa karena mereka baca buku disertasinya Anda, maka dia hambat orang mengajukan judicial threshold. Persoalannya begini Pak Rocky, seorang ilmuwan melihat realitas politik karena itu berbeda dengan para pelaku politik. Justru itu dengan negarawan, dengan politisi itu akan sangat berbeda karena mengatur sebuah negara tidak berhenti di teori. Mengatur sebuah negara seringkali harus melampaui teori. Nah, Pak Trimet tahu itu. Bagaimana membela kepentingan umum ternyata harus keluar dari pakem teoretis, konseptual. Ya, karena untuk itu, menyelamatkan hal yang lebih besar. Nah, di situ akhirnya saya harus menurunkan ekspektasi intelektual saya. Saya kira waktu kita jadi Presiden Jokowi terlihat bahwa itu yang namanya ada karpet merah, tapi di bawahnya sampah semua. Emang pernah menginjak karpet istana? Kalau nggak tahu pasti nggak kenal juga kadang-kadang bentuk karpetnya. Yang saya tahu warnanya apa? Betul. Warnanya merahnya beda nggak? Ada gambar yang lain nggak di sana? Coba kita bayangkan 2024 nggak bakal terjadi karena akan berdarah-darah dari sekarang. Konflik itu udah sangat besar tadi. Framing. Ya. Framing. Bang Rocky sering ngomong pasti gitu arahnya. Saya lagi bikin framing supaya itu terjadi nanti karena saya nggak yakin dia 2024. Saya tuh pengen Tambahin itu. komentar itu soal analogi tadi, biar nanti diskusinya makin lebih mendalam. Proses politik ini, kalau di tangan orang-orang yang benar dan dijalankan sesuai dengan prosedur demokrasi yang betul, tidak akan ada itu darah di atas karpet. Kalaupun dia merah, itu yang merah. Anda sebut prosedur demokrasi benar 20%? Sebagai seorang akademisi, tentu saya mempersoalkan 20% dulu dari awal. Sudah, saya udah jawabannya. Tapi harus ada argumentasinya. 20% itu saya persoalkan dan itu satu esensi di dalam disertasi doktoral saya. Saya persoalkan dari dimensi partisipasi publik di dalam berdemokrasi kan. Karena apa? Partisipasi dikebiri ketika ada threshold yang membatasi. Nah, tetapi ada konteks, 20% itu dihilangkan. ada konteks partikular yang ini harus kita pertimbangkan dan sifatnya situasional bahwa Indonesia hari ini menghadapi ancaman yang jauh lebih serius dari sekedar berdemokrasi secara berkualitas atau tidak. Ancaman yang serius itu adalah masuknya ideologi transnasional yang ingin menghancurkan Pancasila. Oleh karena itu perlu 20%? Oleh karena itu dalam situasi tertentu Perlu 20%? sebentar. Itu kan saya udah percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Lu bangga buat Indonesia. Apa hebatnya? Biasa doang. Menghadapi orang tidak pernah bekerja, Anda pernah kamu ke kantor, ketika Anda begitu rajin, pasti ada teman kerjamu yang karena malas dan kamu membuat standar baru. Nah, gimana caranya? Jangan jelekan kamu. Pemerintahan sekarang itu nggak akan lagi mampu untuk melanjutkan Indonesia. Tentu Pak Jokowi nggak paham-paham amat karena keterbatasan beliau untuk memahami cleavages dalam politik. Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman dan sebagainya. Jokowi
adalah jawaban dari semua persoalan. Dia berbicara tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain. Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan